Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 9 Mei 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar sore ini dari Sulawesi Utara, Tribuners, setelah sempat terhenti sejak 2 tahun belakangan karena pandemi COVID-19, kini perayaan ketupat untuk di Desa Buyat Bersatu kembali dilaksanakan. Sebelum raya ketupat dimulai, pembacaan doa dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di masing-masing daerah atau desa sesudah sholat zuhur. Bagaimana situasi perayaannya di sana? Akan dilaporkan oleh rekan Rustaman, jurnalis dari Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Rustaman. Ya, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Ya, jadi dari Bolaang Timur, saya akan melaporkan di mana di Desa Buyat kemarin itu ada perayaan Lebaran Ketupat Tribuners. Perayaan Lebaran Ketupat ini Tribuners sempat terhenti kurang lebih 2 tahun karena eh, Indonesia itu dilanda pandemi atau sedang dilanda pandemi COVID-19 Tribuners. Nah, pantauan kami di lapangan di Desa Buyat Bersatu atau di 6 desa yang ada di Buyat memang masyarakat sangat antusias untuk membuat tenda dan menyiapkan masakan atau hidangan yang mereka buatkan sejak semalam Tribuners. Perlu kami tambahkan juga para warga itu jika ada mobil atau kendaraan berupa kendaraan roda 2 itu dihadang oleh warga Tribuners. Tapi dalam hal ini dihadang untuk biar para pengendara atau penumpang baik itu kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 agar mampir sejenak dulu untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh warga setempat Tribuners. Ya, jadi pantauan kami juga jika ada pengendara yang tidak ingin turun dari kendaraan mereka, maka para ibu-ibu itu langsung menyodorkan makanan biar dibawa pulang oleh para pengendara Tribuners. Ya. Kemudian diinformasikan juga atau kami tambahkan Tribuners perayaan ketupat di Buyat Bersatu memang tidak seramai 2 tahun lalu Tribuners, karena kalau 2 tahun lalu itu sepanjang jalan Trans Sulawesi itu tenda-tenda yang atau stand untuk tempat makanan yang dibuatkan oleh warga itu cukup banyak. Tapi kemarin memang sedikit kurang karena memang pemberitahuan untuk pelaksanaan Hari Raya Ketupat agak sedikit terlambat Tribuners. Jadi warga mengira kalau perayaan Ketupat tidak akan dilaksanakan. Tapi ternyata perayaan Ketupat bisa dilaksanakan, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan Tribuners. Ya. Kemudian perlu saya tambahkan juga Tribuners, jadi jalan raya yang ada di Desa Buyat Bersatu sempat mengalami kemacetan itu kurang lebih 1 jam itu mengalami kemacetan karena antrian panjang kendaraan baik roda 4 atau roda 2 cukup padat karena memang kemarin bertepatan dengan hari terakhir libur panjang Tribuners.
Makanya kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 yang menuju ke pantai itu pulang berbalik atau pulang untuk ke rumah masing-masing. Saya sampai di Desa Buyat memang cukup padat, Tribuners. Ya, kemudian pantauan kami di lapangan itu para pengunjung bukan hanya dari Desa Buyat atau warga setempat, tapi ada juga dari beberapa daerah dari Minahasa Tenggara, kemudian ada dari Manado, Kota Mobagu, dan dari Bitung juga ada. Kemudian ada dari Pulau Mongondo Selatan dan sebagainya, Tribuners. Ya, jadi menurut warga perayaan ketupat ini memang silaturahim secara umum, Tribuners. Jadi siapa saja warga, baik dia tidak mengenal ras, siapa saja dia itu dihadang oleh warga untuk singgah atau mampir dulu sejenak untuk mencicipi makanan yang mereka sudah sediakan, Tribuners. Ya, demikian dulu Tribuners. Kita kembali ke studio dari Bolang Mongondo Timur. Baik, terima kasih rekan Rustaman untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Puncak arus mudik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terjadi sejak Minggu 8 Mei 2022 kemarin. Ribuan penumpang terlihat memadai area keberangkatan check-in, kemudian ruang tunggu dan juga area kedatangan. Selengkapnya terkait situasi di Bandara Sultan Hasanuddin akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Timur, ada rekan Nurul Hidayah yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Selamat sore Tribuners. Baik Tribuners, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar masih tetap ramai hingga Senin pagi tadi, walaupun puncak arus mudik telah berlalu pada minggu kemarin. Nah, dari data yang berhasil kami peroleh, pada puncak arus balik kemarin, Tribuners, itu jumlah penumpang mencapai 37.063 orang, dan jumlah ini diketahui meningkat sekitar 44% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya 25.649 orang. Nah, tak hanya itu, sebelumnya pihak Angkasa Pura juga menyebutkan mereka memprediksi bahwa pada puncak arus balik ini jumlah penumpang di Bandara Internasional Hasanuddin itu hanya berkisar sekitar 35.000, namun ternyata tembus menjadi 37.000 penumpang pada hari Minggu kemarin, Tribuners. Nah, tak hanya penumpang, pergerakan pesawat pun mengalami peningkatan sekitar 13,2%. Dari yang pada tahun 2021 itu hanya 227 pesawat, kemudian meningkat menjadi 257 pesawat pada puncak arus balik kali ini, Tribuners. Dan tak hanya itu, kemarin juga dikatakan oleh pihak pengelola bandara akan ada permintaan 3 extra flight, namun ternyata setelah dilakukan rekapitulasi, ternyata ada 10 extra flight, di mana 5 yang berangkat dan juga 5 yang datang. Seperti itu. Untuk rute yang paling padat sendiri, Tribuners, ada 3, yang pertama Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Nah, sebenarnya pergerakan arus balik ini sudah terjadi pada hari Kamis kemarin atau pada H+3 Lebaran Idul Fitri, di mana jumlah penumpang itu berada di angka 28.000. Kemudian meningkat hingga pada hari Sabtu atau H+5 Idul Fitri, di mana jumlah penumpang mencapai 33.000 dan kemudian meningkat lagi pada puncak kemarin, di mana jumlah terakhirnya adalah 37.000 penumpang, Tribuners. Untuk peningkatan jumlah penumpang ini dikarenakan 2 faktor. Yang pertama adalah tidak ada lagi larangan mudik seperti 2 tahun yang lalu, dan juga tidak ada lagi adanya pelonggaran aturan perjalanan, di mana pada tahun sebelumnya mereka yang ingin melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi udara ini hanya mereka yang memiliki kepentingan pekerjaan maupun hal-hal urgen lainnya, dan itu pun harus meminta surat keterangan dari pihak terkait. Namun pada tahun ini mereka cukup melampirkan
hasil rapid PCR 3 kali 24 jam bagi mereka yang telah melakukan vaksin dosis pertama, sementara mereka yang telah melakukan vaksin dosis kedua itu hanya perlu melampirkan rapid antigen 1 kali 24 jam, dan mereka yang telah melakukan vaksinasi booster itu sudah tidak lagi perlu menunjukkan hasil tes COVID-19 Tribuners. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Angkasa Pura pun telah mendirikan posko mudik dan juga melakukan peningkatan terhadap kenyamanan, pelayanan serta keamanan para pengguna jasa bandara ini. Tribuners, kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Nurul sudah melakukan wawancara bersama Co-Manager Bandara Sultan Hasanuddin Amiruddin Forensius. Berikut keterangan lengkapnya. Yang penting ini Pak, bisa Bapak langsung lihat, ini udah recap semua. Tapi kalau untuk detail bla 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 baru yang ini. Udah, yang penting itu aja. Oke. Pak, pada puncak arus balik ini gimana Pak pergerakan penumpang di Bandara Siam sendiri? Ya, betul sekali teman-teman, tentunya ini adalah yang kita prediksikan kemarin adalah hari ini puncak arus balik tanggal 8 hari Minggu, ya, puncak arus balik. Nah, artinya apa? Tingkat antisipasi kita juga harus lebih bagus lagi, karena ini diprediksi mungkin bisa 35.000 ya, 35.000. Jadi data dan berangkat 35.000. Namun secara PAX meningkat ya, dari tahun kemarin meningkat 19,5% ya, meningkat. Namun dari sisi pesawat malah turun nih, minus 0,08. Artinya apa? Pesawat yang reguler ini seatnya penuh, ya. Artinya apa? Di situ indikasi bahwa seatnya penuh terus pesawatnya. Nah, kita Bandar Udara tentunya memastikan bahwa seluruh pengguna jasa yang arus balik ini teratasi, terlayani dengan baik. Arus balik pemudik Lebaran dari luar daerah menuju Pulau Bangka mulai ramai. Setidaknya pergerakan penumpang yang kembali dari Pulau Jawa dan Pulau Belitung ke Pulau Bangka melalui pelabuhan Pangkal Balam kini meningkat. Selengkapnya terkait situasi di sana akan dilaporkan rekan Cepi Marlianto, reporter dari Bangka Post yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Memang arus balik pemudik Lebaran dari luar daerah menuju Pulau Bangka memang mulai ramai sejak H+3 hingga hari ini, di mana memang setidaknya pergerakan penumpang yang kembali dari Pulau Jawa dan Pulau Belitung dan Kepulauan Riau yang kembali ke Pulau Bangka melalui Pelabuhan Pangkal Balam dan Pelabuhan Belitung, Kabupaten Bangka memang terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dan keterangan yang kami peroleh dari Kepala Subseksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSUP Pangkal Balam, Feriansah mengatakan memang sejak H+3 hingga H+5 kemarin setidaknya terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Hal itu sesuai dengan prediksi dari KSOP sendiri, di mana memang lonjakan arus balik pemudik akan terjadi sejak tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Setidaknya sudah sekitar 11.178 orang yang telah menyeberang dan tiba di Pelabuhan Pangkal Balam dan Pelabuhan Belitung, Kabupaten Bangka. Di mana berdasarkan data dari KSOP sendiri, setidaknya dari total tersebut, setidaknya ada sekitar 5.066 orang penumpang yang tiba dari Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian Pelabuhan Tanjung Pandan, dan Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hal itu berarti masih ada sekitar 20.508 orang yang belum kembali ke Pulau Bangka setelah pada arus mudik kemarin. Setidaknya ada sekitar 25.574 orang yang meninggalkan Pulau Bangka, sedangkan penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju ke 3 pelabuhan yang saya sebutkan tadi, pada per hari Minggu kemarin setidaknya ada sekitar 6.112 orang yang telah melakukan perjalanan. Hal itu berarti masih ada sekitar 11.286 orang yang mudik ke Pulau Bangka dan belum melakukan arus balik menuju 3 daerah yang saya sebutkan tadi, seperti Tanjung Priok Jakarta, kemudian Tanjung Pandan Belitung, dan Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
Selain itu memang sejak H+3 kemarin, setidaknya tercatat sekitar 739 orang yang datang dan berangkat dari Pelabuhan Pangkal Balam, kemudian pada hari Jumat tercatat sekitar 610 orang, dan pada hari Sabtu sekitar 729 orang, dan pada hari Minggu kemarin sekitar 700 orang. Di mana pada 4 hari tersebut arus penumpang dapat dikategorikan padat, di mana memang itu setelah sebelumnya pemerintah meniadakan ataupun melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada 2 tahun terakhir. Di mana memang berdasarkan total tersebut jumlah pemudik yang melakukan arus balik memang didominasi pemudik yang menuju Tanjung Pandan Belitung, di mana memang dari kapasitas kapal yang telah disediakan sekitar 400 orang, memang per harinya kapal cepat yang melayani rute dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung terisi sekitar 370 orang, atau dengan load kapasitas sekitar 95%, di mana memang dalam sehari satu jenis kapal cepat dioperasikan dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Pandan Belitung, di mana memang untuk untuk operasi kapal roll on roll off sendiri memang tercatat sejak mulai H+3 hingga kemarin, artinya ada sekitar 430 orang yang berangkat dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta setiap harinya. Di mana memang untuk KSP Pangkal Balam sendiri menyediakan 10 armada untuk mengantisipasi arus balik pemudik hingga H+15 Lebaran mendatang atau sampai tanggal 18 Mei 2022. Selain itu juga KSOP juga menyediakan beberapa posko, di mana satu posko tersebut posko untuk pemudik, di mana memang di dalam posko tersebut terdapat pelayanan kesehatan, kemudian rapid antigen dan vaksinasi. Hal itu diharapkan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi ataupun belum melakukan tes PCR untuk melakukan perjalanan mudik dapat terlayani langsung di posko tersebut. Begitu rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan CP Marlianto untuk laporan Anda dari Pulau Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Aksi para pesepeda roda, aksi para pesepatu roda yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat tengah menjadi perbincangan oleh warganet di media sosial. Aksi tersebut lantas mendapat protes dari warga sekitar yang lewat. Pasalnya hal itu dinilai mengganggu pengguna jalan lainnya. Terkait fakta dari aksi pesepatu roda ini di jalanan Jakarta akan dilaporkan oleh Dionisius Arya Bima Suci yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dion. Ya, terima kasih dia. Ya, Tribuners, jadi memang viral di media sosial sekelompok orang yang tengah asik bermain roller skate atau sepatu roda di Jalan Gatot Subroto. Dari video yang beredar di media sosial, tampak mereka asik bermain skate atau sepatu roda di tengah jalan tersebut. Aksi mereka pun sempat mengganggu kendaraan lain yang berada di belakang mereka. Sebuah mobil pun terlihat kesulitan ketika hendak menyalip rombongan ini. Dongkol dengan hal ini, mobil tersebut dan beberapa kendaraan lain juga membunyikan klaksonnya. Hal ini pun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menyebut aksi mereka cukup arogan. Aksi mereka pun disebut Riza sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Polda Metro Jaya pun bereaksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan ultimatum kepada kelompok orang ini. Ia menyebut pihak kepolisian bakal memberikan sanksi bila mereka kembali berulah bermain skate di tengah jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pun sangat menyayangkan aksi para sepatu roda ini. Ia meminta mereka untuk bermain sepatu roda di lokasi yang sudah disiapkan seperti di Jakarta International Roller Track Arena atau JIRTA yang berada di Sunter, Jakarta Utara. Belakangan diketahui rombongan pemain sepatu roda ini ternyata merupakan atlet pelatnas yang tengah berlatih. Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Provinsi DKI Jakarta pun menyampaikan permintaan maafnya.
Ketua Porsche Rossi DKI Jakarta Muhammad Sa mengatakan mereka terpaksa berlatih di jalanan lantaran arena Jirta masih ditutup selama libur Lebaran. Arena Jirta pun baru dibuka mulai hari ini. Di sisi lain, para atlet itu disebutnya juga sudah terlalu lama libur dan mereka perlu berlatih ekstra untuk menghadapi sejumlah kejurnas, baik itu di tingkat nasional maupun dunia. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dian untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Pintu kedatangan penumpang speedboat reguler di Pelabuhan Kayan 2 terpantau ramai. Para pemudik mulai kembali ke Tanjung Selor setelah menjalani mudik Lebaran. Kenaikan penumpang arus balik Lebaran ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter dari Tribun Kaltara yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan memang sejak hari Jumat kemarin atau H+5 Lebaran, jumlah penumpang yang tiba kembali ke Pelabuhan Kayan 2 di Tanjung Selor itu lebih tinggi dibandingkan jumlah penumpang yang berangkat atau keluar dari Tanjung Selor. Ini menandakan arus balik Lebaran sudah mulai terjadi sejak hari Jumat lalu dan puncaknya terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana tercatat sebanyak 965